Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdika wa rasulika la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini segenap kaum muslimin bersimpuh di hadapan Allah dengan mengumandangkan takbir dan tahmid, mengesahkan Allah, tanda kelemahan kita sebagai hambanya. Bersama itu pula duyufur rahman, duyufullah, para tamu Allah telah berziarah ke Baitullah. Mereka telah melaksanakan wukuf di padang Arafah dan hari ini berada di kota Mina untuk melaksanakan melontar jumratul ula, wusta dan aqabah. Mereka dengan pakaian ihram yang sama, berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka dari strata sosial yang berbeda. Tentu satu sama lain tidak saling mengenal karena diikat dengan tauhidullah. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamu Allah yang bertauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan untuk menjadi tamu Allah, duyufullah, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan kurban sesuai dengan kemampuan dimanapun kita berada, karena ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarrub ilallah. Deskripsi kehidupan umat manusia ini menggambarkan interelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara kita yang pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita melaksanakan Idul Adha sebagai kurban. Idul Adha juga disebut Hari Raya Idul Kurban. Pada hakikatnya sebuah bentuk kesadaran untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Peletakan dasar telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Dengan keikhlasan dan ketaatan, sehingga dia bersedia untuk menyembelih anaknya. Sebuah makna simbolik ketaatan dan kepatuhan Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru
satajiduni insyaallah minas sabirin. Tak kala Ismail umurnya sudah sampai bersama dan sambut dengan ayahandanya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pun berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, aku bermimpi, dalam mimpi itu adalah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam pun menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru." Wahai ayahanda, kalau itu merupakan perintah dan ketaatan, maka lakukanlah perintah itu. Satajiduni insyaallah minasyadiqin. Engkau akan melihat tanda bukti seorang anak terhadap ayahanda dan perintah Allah. Insyaallah kamu akan mendapati kami adalah orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan menjadi anjuran bagi segenap kaum muslimin secara berkesinambungan. Dan setiap hari raya Idul Adha dilaksanakan kurban dimulai tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah dengan kesabaran dan ketaatan Ibrahim alaihissalam, ini adalah merupakan sebuah esensi bagi kita mengajarkan bahwa ibadah kurban adalah bentuk ibadah ketaatan dan kepatuhan. Nilai-nilai inilah telah terimplementasi dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sebuah peristiwa yang mengharukan itu kesanggupan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya dengan izin Allah. Ketaatan dan kepatuhan Ibrahim alaihissalam bukan ketaatan kepatuhan taklid membabi buta, tapi ini memberikan sebuah perintah sebagai sinyal untuk membuktikan sejauh mana ketakwaan Ibrahim alaihissalam sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta dan yang disayangi dalam hidup ini. Ini merupakan sebuah pengabdian. Adakah di antara yang mereka sanggup memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi ini? Pertanyaan inilah kepada kaum muslimin jamaah sholat Id, kita untuk mampu bisa memberikan sebuah yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika menyembelih kurban merupakan ibadah material dan spiritual, maka pengorbanan di jalan Allah merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah itu tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda oleh syaitan laknatullah agar tidak melaksanakan ibadah korban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pun memberikan sebuah pernyataan karena sering kita dibisiki oleh syaitan, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak sama sekali. Ini warning dari seorang filosof Islam, Imam Al-Ghazali, seorang ahli pakar tasawuf. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah. Ibadah kurban bukan hanya juga untuk kita melihat sesuatu sekedar kita menyembelih, tapi juga merupakan sedekah hewan ternak kepada orang lain, terutama para mustahik, fakir miskin. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kurban itu adalah bukan fisik kurban hewan dan darah dagingnya, melainkan ketakwaan.
Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi akan sampai kepadanya adalah takwa di antara kalian. Penegasan Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan nilai ketakwaan dengan sejalan peringatan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat zahirmu dan hartamu, tetapi Dia akan melihat dari batin dan perbuatanmu. Rawahu Bukhari Muslim. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul Jalil melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Ini adalah bentuk perintah berkurban. Maka Rasulullah SAW setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan tempat tidurnya pun hanya terbuat dari tikar anyaman dari daun kurma. Oleh karena itu, muslim yang baik yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban, tetapi tidak mau berkorban, di antara saudara-saudara kita ada berkemampuan pada hari ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang mampu untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekati tempat sholat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, laisa minna, bukan golongan kami orang yang mampu tetapi tidak mau berkorban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah salat Id rahimakumullah, apa korelasinya dengan makna mampu Idul Adha, sebuah momentum nilai-nilai pengorbanan dan pengabdian guna mewujudkan para personil anggota jajaran Polri, yaitu menjadi satu tonggak keikhlasan dan pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presis. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-76 tahun 2002, beberapa hari yang lalu, tentu kami catat sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan dan menegaskan jajaran Polri harus melaksanakan pengabdian dengan penuh kesungguhan dan berkomitmen untuk memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolri menegaskan kembali, Polri saat ini mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemolisian yang prediktif. Dalam hal ini penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, utamanya terhadap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil dan bagi mereka yang mencari keadilan lainnya. Kepolisian harus terus-menerus untuk berupaya memperbaiki diri, dan Polri menerima saran, aspirasi maupun kritikan dari pihak manapun guna melakukan perbaikan. Meskipun pahit, akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat. Kita berkeyakinan Polri selalu dicintai dan dekat dengan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi setiap gerak dan langkah kita semua, terutama jajaran Polri, dalam menjaga harkat timnas di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd.
kaum muslimin, mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mendalamkan kedua belah tangan kita, dengan lapang dada kita, dengan muka yang jernih, serta dengan harapan agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil mengibarkan bendera assalam, bendera kedamaian, bendera kerukunan, dan bendera keharmonisan di negeri yang kita cintai, termasuk di seluruh penjuru dunia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, Tuhan Rabb semesta alam, Engkaulah assalam, kedamaian dari sinar ilahi, bersumber dari assalam, dan kepadamu kembali hidupkanlah kami ya Allah di dunia ini dengan assalam, kedamaian, dengan aman dan damai dan tentram, dan masukkan kami kelak di negeri assalam, surgamu yang penuh dengan kedamaian. Maha suci Engkau ya Rabb ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan mukminat, muslimin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa kami. Allahumma ya Allah, hari ini saudara-saudara kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Duyufullah, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kelak kembali meraih haji yang mabrur. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah bangsa dan negara kami dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan ujian yang ada, kami tetap selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami ya Allah untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap menebar kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu ya Rabb, membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan ke surgamu ya Rabb, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan mulai pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama ini kami masih hidup di alam fana. Jadikanlah warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan jadikanlah ya Rabb menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, terimalah kurban kami, bentuk ketaatan dan kepatuhan kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan, dan lindungilah perjalanan kami, tanda bakti kami dalam hidup ini ya Allah, agar kami selalu mensyukuri nikmat-Mu yang tidak ada yang kami dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Rabbana, perkenankanlah doa dan pinta kami. Allah mansur fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairul rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu